Hadir. Hadir, Pak. Insya Allah siap, Pak. Siap nggak siap, siap lah. Ibu Husni. Ibu Husni lagi izin dulu ya Bu. Bilang lagi kasih ke anaknya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Modul LK6 PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bapak harapkan semuanya sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya siapa? Henry. Pimpin dulu sebelum belajar, silakan. Oke, terima kasih Henry atas apa? eh, ya Bu. Hmm. Ya Pak. Bukan itu istilah tua Pak. Ya Pak. Soalnya beda sih Pak. Ya, silakan KM pimpin doanya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan KM pimpin doa dulu eh, agar pembelajaran kita lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Ya, Duduk siap. Berdoa dalam hati. Selesai. terima kasih. Bapak absen dulu ya. Eh, Eman Suparman, terusnya Vivi Fauzia, ya, alhamdulillah
Setelah kita mempelajari bab satu tentang Al-Quran hadis ya, terus kita beralih ke bab 2 tentang tauhid, terus kita beralih ke bab 3 tentang akhlak. Nah, sekarang kita masuk ke bab keempatnya, itu tentang fikih. Fokusnya lebih ke fikih. Nah, kira-kira kalian sudah baca belum buku paketnya? Yang akan dipelajari itu tentang apa? Ya, jadi pada apa kali ini kita akan coba mempelajari tentang sholat gerhana ya. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian semua itu bisa menjelaskan apa pengertian, ketentuannya, tata caranya dan hikmah akan sholat gerhana. Ya. Pertama Bapak pengen tanya dulu nih, kira-kira di sini pernah lihat nggak sih gerhana bulan atau gerhana matahari? Ada yang pernah? Maksud Bapak pernah Pak. Nah, kalau gerhana bulan itu biasanya waktunya kapan ya? Malam hari Pak. Malam. Kalau gerhana mataharinya Matahari siang Pak. bagus, pinter ya. Siang Pak Karno. Siang ya. Kalau kalau matahari itu siang, kalau bulan malam, masa iya ada gerhana bulan di siang hari ya. Iya Pak Karno kok. Jadi eh di kesempatan kali ini nanti kita akan coba mempelajari itu ya tentang gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana gerhana bulan. Jadi coba kalau kalian di daerahnya itu biasanya ada nggak sih yang kayak gini nih? Oh, ada gerhana masuk kolong, ada nggak? Atau kalau punya ayam anggrem, kalau bahasa Jawa sih ya, itu bunker, ada nggak? Iya ada Pak. Ya, ya, ada ya, berarti sama itu. Ah, hal-hal seperti itu juga dulu sebelum Islam itu masuk, itu mitos-mitos seperti itu terjadi di kalangan orang Arab ya. Jadi ketika itu gerhana ditandakan atau pertanda sebagai kematian seseorang. Nah, pada pada kejadian itu juga ketika terjadi gerhana itu bertepatan pada zaman Rasul ya, bertepatan dengan kematian Said Ibrahim. Akhirnya para sahabat, wah ini gerhana kayak kayaknya karena kematian Said Ibrahim. Akhirnya kata Rasul, gerhana bukanlah tanda akan kematian seorang, akan tapi itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah ya. Jadi hal-hal seperti itu memang bukan hanya di kita yang terjadi, tapi di Arab juga sebelum datangnya Islam itu biasa seperti itu. Nah, ya, sebelum kita apa membahas lebih jauh, coba perhatikan dulu beberapa tayangan video. Nanti kalian lihat di slide ya. Nah, ini ada beberapa video, cuma 5 menit kok, nggak lama ya. Jadi perhatikan dengan baik. Sudah tampil? Tugas video pembelajaran PTG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sibersyah Nurjati yang disusun atau dibuat oleh Agus Said kelas Ahsan 4. Safat gerhana dan ketentuannya. Agenda infografis. 1. Pengertian sholat gerhana dan dalilnya. 2. Ketentuan sholat gerhana. 3. Tata cara sholat gerhana. 4. Hikmah melaksanakan sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana. Sholat dua gerhana disebut sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat kusuf, sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Sholat gerhana Dari video tadi itu
apa yang kalian dapat. Nah, secara garis besar itu di video dikatakan bahwa sholat gerhananya itu ada dua ya, sholat kusuf dan sholat khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan pakai kho, khusuf. Kalau gerhana matahari pakai kap, kusuf ya, kusuf. Itu perbedaannya. Perbedaan yang lain yaitu kalau di tentu saja waktunya ya. Kalau gerhana matahari itu siang hari, kalau gerhana bulan itu malam hari. Nah, secara garis besar dalam tata cara pelaksanaan sholat gerhana itu dalam beberapa kitab fikih dibagi tiga ya. Ada yang akol, akalku paling sedikit. Gimana paling sedikitnya? Jadi seperti halnya kalian sholat sunnah biasa ya. Jadi enggak ada perbedaan. Itu paling sedikit. Jadi ketika gerhana kalian boleh melakukan sholat paling sedikitnya 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Atau yang keduanya itu tengah-tengah. Bedanya tengah-tengah dengan yang sedikit yaitu di gerakannya. Kalau tadi yang akol itu gerakannya itu sama seperti sholat sunnah, kalau di yang sedang atau tengah-tengah gerakannya 1 rakaat itu ada 2 ruku dan ada 2 berdiri. Nah, dan yang ketiga bentuk tata cara sholat gerhana itu ada yang akmal, paling sempurna. Perbedaannya ada di gerakannya, juga ada di bacaannya. Gerakannya sama seperti yang tengah-tengah, tapi bacaannya lebih panjang. Kalau disunahkan itu pertamanya ayat Al-Quran berurutan ya. Berdiri pertama kalian setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Setelah itu berdiri keduanya kalian baca Ali Imran, berdiri ketiganya An-Nisa dan berurutan. Itu kira-kira panjang nggak? Kalau yang akmal kalian bayangkan. Berdiri pertama bacaannya Al-Baqarah sampai selesai. Itu waktunya sangat panjang ya. Dulu Bapak pernah ikuti di pondok itu sampai 2 jam baru selesai sholatnya saja itu. Belum tadi tambah khutbah. Nah, jadi itu adalah materi-materi kita pada kesempatan hari ini ya. Nanti untuk memperjelasnya kita akan mempraktekkan ya, supaya kalian lebih paham bagaimana sih gerakan-gerakan dalam sholat gerhana. Jadi kalau cuma materi seperti ini kita akan kebingungan ya tanpa mempraktekkan. Jadi nanti kalian bikin kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kita praktekkan sholat gerhananya itu bentuk yang berjamaah. Jadi nanti ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, nanti ada yang khutbah. Siap ya? Nah, tuh. Nanti oke, kalau siap silakan. Bapak kasih waktu, beri waktu, silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Kalau sudah kita akan praktekkan ya. Nah, coba kelompoknya pertama, kelompoknya Soekarno, praktekkan ke depan. Dengan sudah dibagi tugas kan? Siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum, siapa yang jadi khotib? Bagus. Dia harus ikut terlibat semua ya, supaya paham. Jadi jangan sampai ada yang aktif satu, yang lainnya diem-diem baik ya. Tuh. Nah, itu mungkin kesalahan-kesalahan nanti di pas praktek nanti kita refleksikan di akhir ya, akhir pembelajaran. Sudah selesai praktek materi gerhana ini, praktek sudah dilaksanakan. Coba kita refleksi, kira-kira tadi ada berapa
jenis sholat gerhana? Ada berapa coba? Dua, Pak. Satu. Satu. Betul, gerhana bulan. Atau bahasa Arabnya apa tadi? Khusuf pakai kho ya. Khusuf. Atau yang keduanya yaitu gerhana matahari pakai kap ya, kusuf. Kusuf. Ah, tuh. Terus kira-kira ada berapa tata cara dalam pelaksanaan sholat gerhana? Ada berapa tadi? Ada tiga ya. Satu, akol paling sedikit. Yang kedua itu wasat, tengah-tengah. Yang ketiga adalah akmal, paling sempurna. Jadi kalian bisa pilih tuh pengen paling yang paling sedikit atau sedang atau paling sempurna. Kalian bisa pilih yang kalian sukai. Tapi ya paling tidak pakai yang tengah-tengah ya. Kalau nggak bisa yang sempurna itu. Nah, udah selesai pada materi ini. Nanti pertemuan berikutnya masih di bab 4 ya, tentang sholat istisqo dan sholat jenazah. Kalian pelajari dulu di rumah ya. Oh iya, ada tugas juga. Kalian kerjakan di rumah tugas ini. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Mungkin eh, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Pak Bakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Said. Ya Pak. Di jam saya masih sisa 7 menit. Oh, Ya, dari 20 menitnya. Makanya tenang saja ya. Oke, sebelum Bu Wiwi saya dulu ya. Pak Said, secara umum Pak Said sudah oke sebagai guru. Sudah enjoy, tenang ya. Kelihatan sudah apa ya, dan jam terbang ngajarnya sudah terlihat ada ya. Cuman detailnya tetap banyak ya, ada kekurangan-kekurangan ya. Itu. Yang pertama, oke, rukun di awal ada salam, ada doa persepsi, ada apresiasi ya. Walaupun tadi ya persepsinya sedikit ada bias sedikit lah ya. Ketika menyampaikan tujuan pembelajaran itu kurang tajam itu. Kurang jelas ya. ya baik. Ketika bilang tentang pernahkah kalian melihat gerhana, itu sepertinya sudah masuk ke persepsi ya. Pernah kan melihat gerhana? Kenapa gerhana apa kan gitu ya? Itu sudah bisa masuk persepsi. Ketika mereka menjelaskan kenapa terjadi demikian, coba secara ada yang bisa menjelaskan secara apa namanya dalam banyak astronomi ini kelas berapa ini Mas Said? Kelas 8 Pak Haji. Nah, mulai kelas 8 itu ya sudah bisa ditanya kenapa terjadi gerhana itu ya. Sekedar stimulan saja, stimulus. Baru kemudian baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang, jangan lupa pembahasan disebutkan judul materi hari itu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa judulnya. Kalau di kelas itu harus tulis di papan tulis. Oke, jangan pernah teman-teman
Ya berarti kelewat. terlewat diskusinya. Mestinya setelah siswa mengamati video, kalau saya ngomong sih betul, siswa suruh diskusi sebelum praktek tuh kan, Iya. suruh diskusi dulu. Setelah diskusi baru mereka praktek, presentasi ke depan, praktek ya itu, mempraktekkan. Jadi mengamatinya ada, kemudian diskusinya ada, apalagi ini berbasis masalah ya, akan lebih greget lagi, lembar LKPD-nya akan lebih ini lagi kan, lagi ya. Tadi itu sudah bagus sebetulnya, itu merangsang siswa bertanya tentang tadi apa itu, kenapa orang kalau ada gerhana tadi tuh masuk kolong, terus apa lagi, Ayam bungker wajib. ya sudah bagus, itu dianggap sebagai pemicu ya, PBL itu bagus itu untuk merangsang, oh seperti itu sih bisa didiskusikan gitu ya. Itu Pak Mas Said, jadi pendekatan saintifik ada mengamatinya. Video ini sudah ada, bagus, saya kira bagus. Kemudian diskusi, baru diskusi mereka presentasi, termasuk dalamnya praktek. Satu. Kemudian menutup pelajaran. Tadi menutup pelajaran ke limbung gitu. Pak Said bingung mau gimana nutupnya ini kan. Refleksi dengan evaluasi itu beda. Tadi Pak Said refleksi masih malah isinya evaluasi. Refleksi jawab pertanyaan gitu kan. Jadi simpulkan dulu bersama anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang matahari, coba menurut kalian apa sih gerhana itu, kita menyimpulkan bersama. Ya. Oke, setelah menyimpulkan bersama baru Pak Said bertanya ke siswa. Baik anak-anak, sampai di sini apakah kalian paham semua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tuh, itu kata kunci. Apa mau ditanyakan? Ada yang mau belum jelas mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya berarti tandanya paham. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bapak yang mau bertanya padaku. Masuk evaluasi ya. Iya Pak Haji. Oke. Siapkan selembar kertas boleh. Atau tes lisan aja boleh. Coba kamu Ahmad, Henry, coba menurut kamu apa gerhana? Itu suruh tes evaluasi. Nah, setelah evaluasi baru refleksi. Baik anak-anak semua, setelah kalian tadi sudah kita simpulkan bersama, kemudian sudah ada juga sudah ditanya, jadi masuk refleksi. Anak-anak, bahwa kita dalam hidup ya sebagai makhluk Tuhan, makhluk pastinya tidak akan bisa apa, akan selalu ada kemungkinan bertemu dengan fenomena-fenomena alam ya, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, coba salah satu makna penting dari gerhana bulan dan lepowarsi itu ternyata ada tanda-tanda kebesaran Tuhan, kebesaran Allah. Mereka yang beriman akan semakin yakin bahwa itu adalah atas kehendak. Itu masuk refleksi di situ ya. Kita sebagai orang beriman tidak boleh percaya dengan tahayul, musyrik. Siapa bilang itu matahari dimakan buta? Itu masuk situ, praktek di situ. Mas Said ya, Ya Pak refleksi Haji. di situ. Itu jarang guru melakukan begitu. Harusnya semua mata pelajaran apapun, ngajar matematik, ngajar olahraga, ngajar sejarah, refleksinya harusnya bermakna. Apalagi bisa menyampaikan dalil-dalilnya Allah kepada yang lain. Ya. Itu sih kan anak-anak udah aja lewat menutup nggak jelas itu, nggak butuh pendidikan karakter tuh kalau gurunya refleksinya oke. Jadi harusnya semua mata pelajaran apapun refleksi.
Siap, Pak. Oke, kita free plus. Free plus buat Mas Said. Lanjut. Siapa Bu Wiwi? Ah, selamat ya silakan. Jangan dilihatin terus ya Pak. Aduh, suaranya jelas enggak ya? Jelas, jelas. Jelas. Nanti kalau Mister bilang yoga pengatannya pada malam hari ini ya. Yoga suaranya ya. Kayaknya pada ngantuk ya. Jangan-jangan yang lainnya kira-kira mana ya? Yoga. Pak ulangi. Oke, Pak, oke. Tadi bilangnya apa Pak? Mister bilang Apa? oke. Oke, oke. Siap Pak. Ulang ya biar kita resepkan malam hari ini dan tidak ngantuk. Oke. Oke. Mulai sudah siap? Sudah siap? Sudah ya. Oke, Kalau sebelum flooring belajar. bisa ditutup yang satunya. Iya, satu saja. Ini yang satu yang pakai laptop nih, Pak, yang pakai layarnya laptop. Yang satunya ini apa namanya? Apa namanya? Soundnya nggak ada suaranya yang laptop. Oke, sebelum kita mulai, kita coba cek dulu kerapihannya. Duduknya sudah rapi belum? Artinya kalau sudah rapi berarti sudah siap untuk belajar. Allah, ada Ebo. Begininya. Kita mulai Apa? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Takut? warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Satu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, baik, Bapak. Mister. Jadi dewasa dulu. Sekarang kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD nggak ada yang pusing Pak, nggak ada. Nggak ada yang pusing jawabnya Pak. Oke, untuk yang apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu pada pada Ade Henry hadir. Ade hadir. Yang tidak hadir siapa ya kira-kira ya? Ada yang tidak hadir? Ini Pak Fatur. Pak Fatur tidak hadir. Mana ya? Dede katanya Dede katanya lagi umroh Pak. Dede Fatur, Dede Fatur, bukan Pak Fatur, Dede. Pak Faturnya apa waktu itu tadi mainan air. Oke, insya Allah dari Pak Fatur, Pak Fatur, Ade Fatur, Arif ya. Pusing habis hujan-hujanan. Panas. Oke, sebelum kita lanjut, Mister mengingatkan tentang rules-nya ketika mulai pembelajaran masih terus aturan dalam apa yang pertama ya, yang pertama itu harus naik, harus baik, duduknya harus
Ya. sejak kemudian menghadapnya semuanya terbuka. Nah, ada hand biasa tegak gerak tangan semuanya. Yang kedua, ketika ingin menyampaikan sesuatu itu harus raise hand terlebih dahulu. Gitu ya, harus raise, tidak memotong pembicaraan atau pernyataan dari kita. Yang ketiga, tidak ada yang berbicara sendiri, kita harus sama-sama mendengar. Tapi harus gantian ya. Kalau ada yang berbicara atau bermain, nanti user akan mendengarkan. User akan diam, dia melanjutkan pembelajaran ini. Sepakat ya? Sepakat kita untuk mengikuti rules-nya? Sepakat semua? Ya Pak. Ya Pak. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah semua sudah oke, sudah siap belajar, rules-nya sudah tahu, dan kemudian kita mau melaksanakan rules-nya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Yang jadi leader hari ini siapa yang jadi leader? Oke, Bapak Ade Henry, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Oke, terima kasih Ade Henry. Kita lanjutkan, kita sama-sama agar kita semakin cinta kepada negara kita Indonesia. Kita coba untuk membaca atau menyanyikan lagu nasional. Yang menjadi dirjen itu siapa hari ini? Oke, Erlin pun Pak Erlin. Nah, ini siapa namanya? Ade Teteh Erlin ya, atau kakak nih adanya nih. Ya, Teteh. Ya Pak. Lanjut. Oke, Coba. terima kasih. Selanjutnya kita coba untuk melakukan atau merefleksikan siapa yang pada hari ini tadi sholat isya dan sholat maghrib, siapa yang sudah melaksanakan sholat isya dan sholat maghrib. Oke, keren-keren semua ya, keren-keren banget, berarti rajin-rajin ya sholatnya ya. Nah, di dalam sholat itu contohnya ada namanya martole. Martole itu ternyata ketika sholat itu ternyata dia lupa sholat surat Fatihahnya. Kira-kira dia sah nggak ya sholatnya ya? Sholat tapi lupa Fatihah. Tidak. Tidak, kenapa ya seperti itu? Nah, tapi ada lagi satu lagi. Ada namanya wartiyah. Dia itu melaksanakan sholat jamaah di sekolah. Karena dia buru-buru, ternyata dia lupa untuk melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Tapi dia udah sholat, salam, berjamaah di sekolah. Kira-kira sholat tanpa wudhu sah nggak? Tidak Pak. Nah, tahu nggak kira-kira yang tadi permasalahan tersebut itu ada pada materi apa? Namanya apa? Ya, betul. Namanya rukun dan syarat sholat. Siapa yang pengen tahu rukun dan syarat sholat? Siapa yang pengen tahu? Kenapa kok pengen tahu? Karena kita itu setiap hari melaksanakan sholat. Maka kalau seandainya kita tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, otomatis kita terlupa sholat. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke materi, kita